kecil. Jangan lupa sambelnya biar pedes filmnya, biar mantap. Boleh tepuk tangan yang meriah. Ini dia tumpeng pertama. Dan selanjutnya pemotongan tumpeng oleh Ibu Roro Sinduretno selaku produser Tobali Putra Production, yang kemudian diberikan kepada Rizky Bilar dan Lesti Kejora selaku produser dari Leslar Pictures. Bukan Roro lah. Ya Pak ya. Ini kan sampai habis. Silakan secara simbolik diterima berdua. Iya. Lihat kamera, berikan senyum terbaik Anda. Dan tentunya dengan ini kita berdoa semoga semuanya lancar sampai selesai. Dan yang ketiga, kami undang Bapak Ferry Fernandes untuk memotong tumpeng sebagai produser Tobali Putra Production yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua dapat berkumpul di sini tak kurang suatu apapun, semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Saya selaku produser Tobali Film sangat tertarik ya, jadi semakin bersemangat dengan dunia entertain sekarang ini. Film menurut saya kemajuannya luar biasa. Maka saya minta rekan-rekan sutradara dan pemain-pemain semuanya serta pihak-pihak yang terkait untuk terus bermotivasi untuk membuat film terus bersama dengan Tobali. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sahli. Selanjutnya kita mengundang Bapak Ferry Fernandes selaku produser dari Tobali Putra Production juga untuk boleh menyampaikan kata sambutan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Sali, ada Bapak Ismail, Pak Roro, ada Rizky Bilar, Lesti Kejora, dan seluruh jajaran pemain yang saya hormati. Ada partner saya juga, Pak Utoyo, Pak Andi, Pak Denny, semua para partner saya di Tobali. Ya, alhamdulillah hari ini kita preskon ya untuk melakukan syuting film berikutnya dari Tobali Film, judulnya Amin Tanpa Iman. Syutingnya kita mulai besok. Dan bicara filmnya sendiri, kenapa kita mau bikin film Amin Tanpa Iman? Jujur, ketika kita berkumpul di satu ruangan waktu itu, kita bicara soal the basic idea dari film ini, semuanya teman-teman BOD semuanya pada terhanyut lah dengan ceritanya, dan kita semua sepakat kalau kayaknya kita harus jalan untuk bikin ini menjadi sebuah tayangan di big screen, karena semuanya yakin ceritanya sangat berbeda dengan yang sedang yang beredar di dunia film sekarang lah gitu loh. Jadi kita sepakat kalau ini sesuatu yang sangat-sangat berbeda ceritanya, yang unik dan rasanya nggak pernah ada dengan model cerita kayak begini sebelumnya. Jadi itu yang membuat kita sama-sama pengen kita harus maju gitu loh. Jadi itu awalan kenapa kita pengen bikin konsepsi Amin Tanpa Iman ini gitu loh. Kalau untuk ceritanya lebih lanjut mungkin nanti Mas Ismail lah ya yang udah menginikan gitu loh, mendalami banget gitu. Penulisnya kebetulan nggak bisa hadir, Mbak Dewi Pramita. Jadi awalnya dia comes up dengan idea seperti itu, lalu saya kembangin. Jadi kita berdua nggak godok dari awal ide seperti ini,
akhirnya baru kita berani untuk presentasi ke para BOD, dan yang tadi saya bilang para BOD pun setuju dan sepakat kalau ini harus kita kita bikin menjadi film gitu. Dan tentu saja tetap kita pikirin ada romansnya, jadi kompleks lah, seru di film ini. Romansnya juga tebel, komedinya juga asik, dan haru birunya yang pasti utama di film ini. Itu aja dari saya, teman-teman, singkat. Semoga nantinya persembahan dari Tobali ini bisa membuat semua happy lah. Itu aja. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tentunya hari ini rekan-rekan pers dan media juga penasaran ya, bagaimana sih bisa Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora selaku produser dari Leslar Pictures bisa berkolaborasi nih dengan Tobali Film. Mungkin dari Bapak Rizky dan Ibu Lesti boleh sedikit menyampaikan latar belakangnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan hari ini dapat berkumpul dengan diberikan kesehatan secara jasmani maupun rohani ya. Dan tentunya pertama-tama saya sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Roro, Bapak Sari, Pak Utoyo, dan Pak Ferry serta jajaran dari Tobali, dan juga teman-teman para aktor dan aktris senior yang luar biasa hebat yang terlibat dalam proyek ini. Dan ini tentunya menjadi suatu kehormatan bagi kita, dan terima kasih yang sebesar-besarnya ya atas Tobali yang telah mengizinkan Leslar untuk terlibat dalam suatu proyek ini. Ini suatu proyek yang sangat menarik sekali. Seperti tadi Pak Ferry sampaikan bahwa ini adalah satu cerita atau satu premis yang memang sangat menarik, dan menurut saya ini adalah agak sedikit out of the box ya secara cerita, yang tentu ini insya Allah ini akan menjadi satu hal yang menarik untuk ditonton dan sangat positif untuk menjadi tuntunan ya. Dan kalau ditanya kenapa Leslar memulai terlibat untuk meramaikan industri film, karena kami Leslar merasa bahwa industri film ini menjadi satu hal yang secara progres, secara industri semakin potensi ya, semakin menarik, semakin banyak peminatnya, apalagi dengan begitu banyaknya layar-layar bioskop yang sekarang sudah semakin bertambah. Dan ya kami ingin mencoba untuk terjun, dan syukurnya Tobali menerima kami dengan tangan terbuka, dan tentunya ini suatu kehormatan juga bagi kita bisa bekerja sama dengan Tobali yang bisa dibilang cukup sepuh ya di industri film ya. Dan ini mewarnai comebacknya Tobali juga untuk kembali meramaikan industri film, dan tentu saja ini membuat satu hal positif di mana Leslar Picture ini bisa belajar kepada Tobali yang memang sudah malang melintang lah untuk industri film. Dan ya mudah-mudahan kerjasama ini bisa menjadi kerjasama yang menjadi sinergi yang baik buat kami, jadi satu hal positif. Dan tentu saja besok kami akan mulai syuting. Semuanya kami dengan kerendahan tim berharap didoakan yang terbaik, tentunya para pemain bisa bekerja dengan baik, semua elemen mampu bekerja dengan maksimal, dan insya Allah ini bisa menjadi satu gebrakan lah untuk meramaikan industri film di kemudian ketika tayang nanti ya. Amin. Mungkin itu saja dari saya, singkat saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk kerjasama antara Tobali Film dan Leslar Pictures. Oke, mungkin dari Kak Lesti juga mungkin ada yang mau disampaikan, boleh? Atau mau nyanyi? Kalau dari aku mungkin tambahan sedikit. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua diberikan sehat, panjang umur, sehingga bisa bertemu dan bersilaturahmi pada kesempatan hari ini. Menambahkan tadi yang sudah disampaikan oleh suami saya, Kakak Bilar, berkali-kali terima kasih banyak untuk Tobali Film karena sudah memberikan kesempatan besar ini untuk kami yang masih sangat harus banyak sekali belajar di industri ini. Dan yang paling saya selalu ucapkan kepada Pak Ferry dan dari jajaran-jajaran Tobali, mudah-mudahan
semua proses syuting, semua cast diberikan kesehatan, gak ada halangan apapun, dan cerita dari film ini bisa sampai ke penonton yang nonton. Karena jujur kemarin saya pribadi diceritakan, bahkan baca naskahnya aja udah begitu sangat membuat saya menangis gitu. Karena jujur ceritanya tuh ini boleh kasih sedikit kali ya, saya pribadi aja yang alhamdulillah Allah kasih kesempurnaan dalam, ya Allah kasih kemudahan dalam berbagai macam hal, tapi masih banyak mengeluhnya. Tetapi di cerita ini banyak banget motivasi-motivasi untuk kita semua untuk selalu bersyukur bahwa hidup itu harus tetap terus kita jalani gitu. Maka dari itu mudah-mudahan film ini bukan hanya tersentuh kepada saya aja, tapi kepada seluruh penonton-penonton yang ada di Indonesia khususnya. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan. Berarti di film ini kakak juga main ya, tentunya ya, di film ini selain sebagai produser juga ikut main ya? Oke. Itu rahasia ya. Oh, itu rahasia? Itu rahasia. Oke. Makanya nanti nonton aja pas penayangan ya. Oke. Kalau gitu sekarang pasti juga rekan-rekan pers dan media pengen tahu nih seperti apa sih film ini. Mungkin ada informasi yang lebih bisa di-spill nih langsung dengan sutradaranya Bapak Ismail Basir. Kami persilahkan. Oke, terima kasih kawan-kawan sekalian. Satu kehormatan berada di sini bersama kalian semua, diberi kesempatan baik untuk bisa belajar, bekerja dan berkarya di film ini. Saya kira saya itu kan kakinya dua ya, ada satu di seni budaya, satu tapi di industri dan bisnis, kan itu dari awal karir lah ya. Jadi untuk ngajak saya jadi sutradara itu biasanya satu perusahaan itu udah deg-degan gitu loh mikirnya, ini nanti jadinya gimana. Jadi saya terima kasih terutama kepada Bung Ferry dan Pak Utoyo yang percaya ya untuk saya jadi nakoda dari film ini, Pak Sari dan Mbak Roro, teman-teman di Bali Film, bahkan Bilar dan Lesti. Kira-kira kesempatan ini akan saya gunakan untuk membuat film yang katakanlah bisa relate ya, bisa menyentuh banyak orang di luar sana, karena memang seperti kata Bung Ferry tadi ceritakan, niat kita memang ingin mengakses sebanyak mungkin orang melalui film ini gitu ya. Nah ceritanya itu sederhana Kak, ada seorang kakak adik kembar siam dididik dan dirawat oleh satu orang ibunya yang main adalah Mbak Dewi Irawan, dan yang main kakak adik kembar siam adalah Bilar dan Kang Adul. Nah satu ketika ceritanya di film ya, cerita di filmnya itu dimulai ketika mereka bertemu seorang perempuan gitu ya, terus tanpa yang namanya cinta pasti nggak sengaja ya, tanpa sengaja jatuh cinta gitu. Nah seluruh film ini tuh cerita tentang bagaimana kedua kakak ini bertemu dengan sekelompok grup lain gitu ya, satu anak-anak muda yang bekerja sebagai konten kreator yang dipimpin oleh Martino Leo. Nah di dalam konstelasi cerita mereka ini ada satu perempuan yang menarik hati Amin, dan ternyata persoalan jatuh cinta yang sehari-hari atau bahkan sekedar pergi menggunakan motor tampak sederhana ya bagi kita, tapi bagi si kembar siam ini jadi challenging banget. Nah cuman memang fokus cerita kita kemudian bagaimana si kedua kakak beradik ini bersama ibunya bergerak yang bercerita pada penonton tentang hidup mereka yang penuh drama gitu, tapi juga mengajarkan pada kita atau memberikan tontonan pada kita bahwa menjadi miskin atau berkebutuhan khusus itu tidak melulu harus penuh derita dan air mata gitu, tapi yang kita ingin ceritakan justru bagaimana keluarga ini menunjukkan keberanian, ketabahan gitu ya dalam melihat hidup dengan cara-cara yang begitu sederhana dan penuh hormat. Jadi pas saya baca naskahnya justru saya nangisnya karena itu, karena ya itu tadi, karena saya kan ada film-film independen ya yang saya bebas bikin semaunya sendiri. Jadi kalau saya diajak bikin film-film populer seperti ini nih, kalau ceritanya nggak kesentuh saya nggak mau, karena takutnya nanti saya bohong gitu loh Pak sama penonton. Saya aja nggak tersentuh kok, saya suruh cerita ke penonton banyak, rasa-rasanya jadi kurang pas gitu loh. Nah film ini nih
bener kata Kak Lesdari, pas baca dan kayaknya hampir semuanya ya pas baca pertama tuh nangis, padahal masih draft 1 waktu itu, tapi rasa tersentuh lah, rasa manusiawi sekali. Nah, karena saya nggak bisa cerita terlalu panjang isi ceritanya apa, ini kan tadi saya ngalor ngidul supaya nggak terlalu panjang cerita isi ceritanya. Tapi saya kira dari jajaran pemain di sini, coba teman-teman berdiri para pemainnya, kalian lihat latar belakang para pemain ini luar biasa kan, ini satu berkah luar biasa. Betul loh, kamu ide nggak apa? Kalau Kang Adul bebas. Ini bayangin mimpi apa saya sebagai disuruh berdiri Bang Adul. Ini bayangin ya, mimpi apa saya sebagai sutradara diajak kerja, tak pikir cuma bikin film ya. Tapi lihat nih jajaran pemainnya, ada yang komika, ada yang orang sinetron, ada yang penyanyi, ada orang panggung, ada orang film. Ini nek buat sutradara ini berkah luar biasa karena pemainnya dari berbagai macam latar belakang dan ilmu pengetahuan, dan aku pikir ini niat dari Bung Ferry, Tobali dan Pak Utoyo untuk memfasilitasi saya sebagai sutradara memberikan aktor-aktor terbaik yang bisa menghidupkan cerita ini. Aku pikir semoga yang belum datang nanti bisa dibicarakan ya, kayak Kak Susan sama Gilbert, tapi banyak juga pemain lain nanti dengan penuh kejutan. Kira-kira begitu Kak, supaya saya nggak ini mendominasi forum ini. Matur nuwun forum padahal respon. Baik, terima kasih. Nah, sepertinya rekan pers dan media juga sudah penasaran. Mungkin ada beberapa yang ingin mengajukan pertanyaan, kita buka sesinya. Langsung mungkin ada yang mau bertanya dari rekan-rekan pers? Atau sudah sangat lengkap sekali? Atau mungkin ada yang penasaran kembar siamnya nempel di mana ya? Atau rahasia itu ya? Kalau pemain ada yang nanya bisa ke pemain. Oke, boleh. Mungkin dari pemain, kita dari ujung ya, boleh. Ya, dikasih mic-nya dulu. Boleh ceritain sebagai apa mainnya, harapannya gimana, atau mungkin tantangannya apa sih yang paling besar dalam menjiwai perannya? Silakan. Cek ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya hampura tuh guys. Ya, perkenalkan saya Ijal Papua. Iya, saya Ijal Papua. Namanya Muhammad Ridal. Di sini berperan sebagai Morfin. Nggak pakai Muhammad Morfin ya. Ya, Morfinnya jadi Kristen. Terus saya masuk di sini tuh berperan di gengnya, ada geng Babe Sobri, geng Tim Steam. Enggak, jangan yang itu bang. Itu rahasia kita. Jadi masuk di Steam, grup Steam, nanti jadi teman kerjanya dari Iman dan Aminnya. Begitu teman-teman, terima kasih. Langsung aja next. Babe takut banget deh. Nah ini lucu. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di film Amin Tanpa Iman, perkenalkan nama saya Rahmat Al-Babil. Saya di sini berperan sebagai Faisal. Mudah-mudahan kerjasamanya bisa mulus dan lancar karena kita ada di geng Steam. Ini sebenarnya geng pro komedi. Insya Allah lucu ya. Saya bilang insya Allah ya. Insya Allah lucu dan mudah-mudahan bisa menghibur sebagai ice breaking dari film ini yang cukup mengharum biru menurut saya. Terakhir dari saya, ke Bogor ketemu Pak Suparman, ke Depok beli beras 1 ton. Semoga film Amin dan Iman bisa tembus jutaan penonton. Oke, selanjutnya. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Ika Diharjo. Saya berperan sebagai Neti di film Amin Tanpa Iman ini. Karakternya saya berada di ekosistem Karwas. Ekosistem ya. Ya, ekosistem Karwas bersama dengan mas-mas yang ganteng dan lucu ini. Semoga bisa berkorelasi dengan baik dan semoga filmnya jadi suri tauladan yang baik untuk masyarakat Indonesia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cika Wode.
Saya di sini berperan sebagai Prita. Saya beda geng sama anak-anak Karwas. Saya di sini tidak dituntut untuk melucu. Kalian aja yang lucu. Ya, enak. Saya grup konten kreatornya dari Martinolio sebagai Leon. Ya, itu dia. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Oke guys, amin. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Lolo. Jangan kasih pressure dong. Aduh. Ya, jadi di sini sebagai pakar dan bagian dari kalau ngikut kata Ika tadi ekosistem Karwas. Ya, jadi sama anak-anak yang sangat-sangat lucu dari Papua, dari Depok, dari Jawa dan berbagai untuk menunjukkan kalau Indonesia kecil. Jadi di Karwas ini dari berbagai suku dan menunjukkan kalau beda-beda itu kita tetap Bhinneka Tunggal Ika. Keren banget ya. Oke ya itu. Dan doaku semoga amin tanpa iman ini mengalahkan agak lain ya. Terima kasih ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya DJ. Saya di sini nggak punya geng, nggak berteman dengan siapa-siapa, hanya sahabat Ibu Marni. Saya bukan geng itu, bukan geng ini, tapi saya tetangganya Sohib dan sahabatnya Amin dan Iman dan ibunya. Gitu coy. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Rawa, kami bilangnya artis senior selalu, artis sepuh kali. Artinya tua. Iya, sepuh. Saya berperan sebagai Marni, ibu dari Amin Iman, dan baru sekarang saya tahu kalau ini produser juga nih si Bilar nih. Kayaknya nggak enak nanti kalau misalnya gue negur-negur kayak kemarin gitu. Wah ini. Ntar nggak diajak lagi negur. Jadi suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruwina. Saya di sini berperan di luar daripada mereka semua. Kita nggak ada temenan kan ya? Nggak ada. Luar konteks. Tapi nggak musuhan kan? Nah, kita kebetulan saya di sini berperan sebagai istrinya orang kaya ya, Pia. Orang kaya. Yang berhubungan di sini adalah anak saya. Yang kebetulan hari ini bisa datang. Yang nanti berhubungan dengan Amin dan Iman. Oke. Saya Roy Martin. Di sini saya berperan sebagai Wira, bapaknya Nadia. Karena Nadia ini cantik, dibutuhkan bapak yang keren. Keren, kaya, dan baik hati. Tobali dengan cerdas memilih saya. Terima kasih. Anda tidak salah memilih. Ya, jangan kembali nggak bisa. Kalau kaya nggak baik hati, nggak ganteng. Ya, kalau ganteng kaya nggak baik hati. Jadi cuma kaya, baik hati, ganteng cuma Roy Martin. Komplit tadi ya. Komplit, mantap. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, untung Om nggak ahli telematika, kalau nggak jadi Roy Suryo ya. Assalamualaikum, saya namanya Leo, Martinolio. Saya di sini berperan sebagai Leon. Leon itu adalah konten kreator yang kedepannya akan ya berurusan dengan Amin dan Iman. Assalamualaikum, nama saya Adul. Di sini saya sebagai Iman. Ya semoga diberikan kesehatan selalu aja buat nantinya yang berjalan ya Om. Bismillah itu aja. Luar biasa. Salto dong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abang Lalo, berperan sebagai
ketuaan sebagai punya karwas. Punya karwas. Alasannya karena saya diajak oleh Tobali. Udah gitu aja. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Ini Babe tahu nggak kenapa diajak sama Tobali? Karena seumuran. Tobali sama Babe itu hampir seumuran. Umurnya apanya? Tobali itu 76 tahun umurnya. Babe berapa? 63. Bohong, barusan sama gue bilang 80. Cukup lah, mau lucu neng gini filmnya ra lucu mas. Oke, teman-teman dari pers dan media mungkin masih ada kesempatan untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Kami persilahkan. Ada mau nanya bang, acan-acan ini. Ayo nanya 1, 2, 3, go! Makanya jangan lucu-lucu. Kalian tuh harus terlihat tenang, santuy. Nanti masih banyak pertanyaan. Nah, kalian terlalu lucu. Mereka sibuk nonton. Nah, nontonnya lucu gitu terus jangan nanya biar kalian semakin lucu. Ya. Ya cek. Halo, nama saya Novil dari Nisabek. Sukses untuk Leslar Picture. Yang mau saya tanyakan, apakah nanti akan soundtracknya kan diisi sama Dede Lesti nih? Soalnya kan Agung agak paketan. Untuk soundtracknya nanti itu aja sih. Oh, soundtrack. Iya. Terus untuk Bang Bilar, kira-kira budgetnya berapa miliar nih untuk film ini? Gitu. Sukses buat Leslar. Saya ini 2M di mana? Ini 2M aku Ini menarik ya, untuk soundtrack itu sebetulnya kita sempat bahas kemarin sama Pak Peri selaku produser juga. Dan kemungkinan besar sih insya Allah Lesti akan involve ya, Lesti akan menjadi penyanyi insya Allah ya, mudah-mudahan doanya kalau memang jadi akan membawakan soundtrack dan insya Allah juga akan saya juga yang akan bikin lagunya gitu. Dan kalau untuk budget kita patungan ya rencana tadinya ya. Jadi pemain itu patungan untuk ini sebetulnya. Lagi naik budget. Saya satu-satunya orang yang dibayar di film ini. Yang lainnya produser semua ini. Saya kok yang dibayar. Mas Bet, tadi katanya jangan ngelucu. Oh iya lupa harus tahu diri ya, maaf. Baik, ada lagi pertanyaan? Boleh yuk, satu lagi mungkin? Satu, dua. Boleh, silahkan. Itu Kak Asmana yang mau nanya. Oke, baik. Baik, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan. Pertama-tama sukses buat Tobali Film dan Leslar Pictures untuk film terbarunya. Yang mau ditanyakan sini yang pertama nih untuk inspirasi dari pembuatan film ini, kenapa akhirnya Amin tanpa Iman yang diambil dan ada cerita kembar siam di situ. Di situ tadi dijelaskan bahwa menempelnya tuh di belakang ya. Nah itu untuk proses pengembangan ceritanya itu sendiri seperti apa? Terima kasih. Ya, makasih Mas. Saya coba jawab seperti yang tadi saya bilang. Jadi kita sebelumnya presentasi ke BOD Tobali beberapa konsep lah gitu ya, beberapa konsep dan akhirnya yang ingin kita produksi duluan tuh si Amin tanpa Iman ini gitu loh. Karena ceritanya ya itu tadi unik tentang dua orang kakak beradik yang nempelnya yang nempel kembar siam tapi punggung sama dada gitu loh Mas. Kenapa ceritanya seperti itu, yaitu berkembang dari obrolan ya, dari proses kreatif loh Mas, proses kreatif. Jadi kita pengen basicnya adalah awal dari pembicaraan adalah yuk kita pengen bikin cerita yang kira-kira unik dan haru biru gitu sih. Berangkatnya dulu waktu itu haru biru gitu loh, akhirnya timbullah itu cerita seperti ini dan kita sempat mikir wah gimana ya proses nempelnya itu karena nggak gampang. Proses yang paling susah salah satunya di film ini adalah gimana caranya teman-teman tim produksi untuk membuat ya si Adul, Bilar, Amin sama Iman ini menempel gitu. Itu yang paling susah dan challenging banget di film Amin tanpa Iman ini. Dan akhirnya kita insya Allah kita berhasil membuatnya
seril mungkin lah kalau mereka memang menempel dari lahir gitu. Jadi karena kerumitan itu, karena dan keunikan itu, akhirnya kita pengen jalanin si konsep Amin Iman gitu sih mas. Makasih.